GPT-4 is the latest AI system from OpenAI, the lab that created DALL-E, and ChatGPT. GPT-4 is a breakthrough in problem-solving capabilities. For example, you can ask it how you would clean the inside of a tank filled with piranhas, and it'll give you something useful. It can also read, analyze, or generate up to 25,000 words of text. It can write code in all major programming languages. And it understands images as input and can reason with them in sophisticated ways. Most importantly, after we created GPT-4, we spent months making it safer and more aligned with how you want to use it. The methods we've developed to continuously improve GPT-4 will help us as we work towards AI systems that will empower us all. Kecerdasan buatan AI generasi terbaru dari OpenAI GPT-4 diklaim punya sederet keunggulan dibanding generasi terdahulu dan kompetitornya. Saat merilisnya pada Selasa 14 Maret, perusahaan memperingatkan perbedaan antara GPT-4 dan pendahulunya tidak kentara dalam percakapan biasa. Meskipun sistem ini memiliki banyak kemampuan baru, perubahan itu diantaranya dapat memproses gambar, dan OpenAI mengatakan itu umumnya lebih baik dalam tugas kreatif dan pemecahan masalah. Dikutip dari The Verge, pemeriksaan fakta juga merupakan tantangan platform, ketika GPT-4 dengan percaya diri memberi pengguna tentang cara menciptakan senyawa kimia baru. Misalnya, pengguna tidak akan tahu apakah itu benar sampai pengguna harus bertanya kepada beberapa ahli kimia yang sebenarnya. Seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh OpenAI dalam laporan teknisnya, batasan terbesar GPT-4 adalah bahwa ia berhalusinasi, mengada-ada soal informasi, dan dianggap sering salah dalam prediksinya. Selain peringatan ini, GPT-4 menarik secara teknis dan sudah diintegrasikan ke dalam produk massal seperti Microsoft Word, Excel, Outlook, hingga Bing. Berikut sederet keunggulan dari GPT-4 yang terbilang gila untuk ukuran AI dikutip dari berbagai sumber. Memproses gambar. Inilah perbedaan praktis terbesar antara GPT-4 dan pendahulunya. Sistemnya multimodal, artinya dapat mengurai gambar dan teks, sedangkan GPT 3.5 hanya dapat memproses teks. Ini berarti GPT-4 dapat menganalisis konten gambar dan menghubungkan informasi tersebut dengan pertanyaan tertulis. The New York Times menyoroti demo GPT-4 yang menjawab pertanyaan soal makanan apa yang bisa Anda buat dengan bahan-bahan yang diperlihatkan dalam gambar isi kulkas yang turut diunggah dalam prompt itu. GPT-4 pun menjawab dengan memberikan beberapa contoh pangan, baik yang gurih maupun yang manis. Namun perlu dicatat bahwa salah satu saran ini membutuhkan bahan yang sepertinya tidak ada di gambar tortilla. Dalam pengumumannya, OpenAI juga menunjukkan kemampuan GPT-4 untuk menjelaskan lelucon dari serangkaian gambar yang menampilkan smartphone dengan pengisi daya yang salah dan menjelaskan mengapa itu lucu. Humor dalam gambar ini berasal dari kekonyolan mencolokkan konektor VGA besar yang sudah ketinggalan zaman ke port pengisian daya ponsel cerdas modern yang kecil. Respons GPT-4, meskipun mungkin terdengar mudah, membedah lelucon lebih rumit untuk digunakan oleh alat kecerdasan buatan karena butuh konteks. Membuat kode pemrograman. Dalam demo yang dialirkan oleh OpenAI setelah pengumuman, perusahaan juga menunjukkan bagaimana GPT-4 dapat membuat kode untuk situs web berdasarkan sketsa yang digambar tangan misalnya. OpenAI juga bekerja dengan startup Be My Eyes yang menggunakan pengenalan objek atau sukarelawan manusia untuk membantu orang dengan masalah penglihatan untuk meningkatkan aplikasi perusahaan dengan GPT-4. Fungsionalitas semacam ini tidak sepenuhnya unik, tapi OpenAI mengklaim GPT-4 dapat menghasilkan tingkat konteks dan pemahaman yang sama dengan sukarelawan manusia. OpenAI bisa menjelaskan penglihatan di sekitar pengguna, meringkas halaman web yang berantakan, atau menjawab pertanyaan tentang apa yang dilihatnya. Fungsinya belum aktif, tetapi akan berada di tangan pengguna dalam beberapa minggu, kata perusahaan. Beberapa pengguna GPT-4 yang tanpa atau sedikit banget pengetahuan pengkodean sebelumnya juga bisa membuat ulang game ikonik seperti Pong, Tetris, atau Snake. Setelah mengikuti petunjuk dari platform itu, yang lain telah membuat game orisinal mereka sendiri. OpenAI mengklaim GPT-4 dapat menulis kode dalam semua bahasa pemrograman utama. Kemampuan bahasa yang kuat dari GPT-4 akan digunakan untuk segala hal, mulai dari storyboard, pembuatan karakter, hingga pembuatan konten game, kata Arun Chandra Skalan,
seorang analis di Gartner Research. Ini bisa memunculkan penyedia game yang lebih independen di masa depan. Namun di luar game itu sendiri, GPT-4 dan model serupa dapat digunakan untuk membuat konten pemasaran, seputar perhatiin jauh game, membuat artikel berita, dan bahkan memoderasi papan diskusi game. Nalar lebih baik. OpenAI mengklaim GPT-4 lebih baik dalam tugas yang membutuhkan kreativitas atau penalaran tingkat lanjut. Selama demo perusahaan pada peluncuran GPT-4, salah satu pendiri OpenAI, Greg Brockman, memintanya untuk meringkas bagian dari postingan blog hanya dengan menggunakan kata yang dimulai dengan J. Kami sukses untuk GPT-4 tetapi tidak pernah benar-benar sampai di sana dengan GPT 3.5, kata Brockman sebelum memulai demo. ChatGPT antara revolusi internet dan kisah kalkulator. Dalam video OpenAI, GPT-4 merespons dengan kalimat yang cukup dapat dimengerti dengan hanya satu kata yang tidak dimulai dengan huruf G. Selain itu, kedua model diminta untuk mengubah artikel menjadi puisi berima. Hasilnya GPT-4 jelas melakukan pekerjaan yang lebih baik di sini. Jawaban lebih detail dan panjang. Model bahasa AI selalu dibatasi oleh jumlah teks yang dapat disimpan dalam memori jangka pendeknya. Namun OpenAI secara drastis memperluas kemampuan ini untuk GPT-4. OpenAI mengklaim, dibandingkan dengan versi sebelumnya, GPT-4 mampu menghasilkan respons tertulis yang lebih panjang, lebih detail, dan lebih andal. Sistem saat ini bisa memproses seluruh makalah ilmiah dan novel sekaligus, memungkinkannya untuk menjawab pertanyaan yang lebih rumit dan menghubungkan lebih banyak detail dalam pertanyaan yang diberikan. Perlu dicatat, GPT-4 tidak memiliki karakter atau jumlah kata, tetapi mengukur masukan dan keluarannya dalam satuan yang dikenal sebagai token. Proses tokenisasi ini cukup rumit, tetapi yang perlu pengguna ketahui adalah bahwa sebuah token kira-kira sama dengan 4 karakter dan 75 kata, umumnya membutuhkan sekitar 100 token. Jumlah maksimum token yang dapat digunakan GPT 3.5 adalah sekitar 3.000 sampai 4.000 kata. Sedangkan GPT-4 dapat memproses sekitar 32.000 token yang menurut OpenAI mampu menghasilkan sekitar 25.000 kata. Ini membuatnya bisa merespons instruksi terperinci, bahkan untuk skenario yang paling unik, mulai dari cara membersihkan tangki ikan piranha hingga mengekstraksi DNA stroberi. Memperlancar pekerjaan lintas industri. Joshua Broder, CEO chatbot layanan hukum DoNotPay, mengatakan perusahaannya sedang berupaya menggunakan platform ini untuk menghasilkan gugatan satu klik untuk menuntut robot calar. Hal ini bisa jadi indikasi awal potensi besar GPT-4 untuk mengubah cara orang bekerja di seluruh industri. Bayangkan menerima panggilan, mengklik tombol panggilan di transkripsi, dan gugatan 1000 kata pun dihasilkan. GPT 3.5 tidak cukup baik, tetapi GPT-4 menangani pekerjaan itu dengan sangat baik, kicau Broder. Sementara itu, Jake Kozlowski, CIO situs Kencan Keeper, mengatakan perusahaannya menggunakan alat tersebut agar lebih cocok dengan penggunanya. SU dari ABI Research menyebut, kita mungkin juga akan melihat kemajuan besar dalam dashboard mobil yang terhubung, diagnosis jarak jauh dalam perawatan kesehatan, dan aplikasi AI lainnya yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.